Senja di kampung Batu Besi tidak berwarna ungu romantis atau oranye cemerlang. Warnanya kelabu suram, sebuah rona yang tercipta dari campuran debu besi yang melayang di udara dan kelelahan yang menumpuk selama puluhan tahun. Terletak terkurung dan terisolasi di sebuah daerah perbatasan yang jauh, Batu Besi adalah dunianya sendiri. Sebuah kerajaan yang dibangun dari barang-barang yang dibuang oleh seluruh masyarakat. Udara di sini kental membawa aroma tajam logam teroksidasi, bau oli gosong, dan juga bau asam keringat para pekerja yang menyatu membentuk aroma kemiskinan dan kegitiran yang khas. Gunungan rongsokan raksasa setinggi gedung-gedung cacat berdiri kokoh di kedua sisi satu-satunya jalan tanah. Mereka adalah benteng, simbol kekuasaan, sumber kehidupan, dan juga kuburan yang menyimpan entah berapa banyak rahasia tanah ini. Di bawah gerimis debu sore hari, gerimis yang tidak cukup untuk menyapu lapisan kotoran, tetapi hanya membuatnya semakin lengket, seluruh kampung Batu Besi tenggelam dalam keheningan yang menghantui. Berkuasa di puncak kerajaan rongsokan ini adalah keluarga Pak Budi Santoso. Lapak rongsokan Budi Lestari miliknya adalah yang terbesar, paling megah, membentang di atas tanah seluas beberapa hektar, menelan halaman dan kebun milik warga kecil di sekitarnya. Pak Budi, seorang pria berusia sekitar 60 tahun dengan perawakan kekar dan kulit gelap terbakar matahari, adalah raja tak bertakhta di Batu Besi. Dia tidak banyak bicara. Setiap kata yang keluar dari mulutnya singkat dan kering seperti suara logam beradu, tetapi menyimpan kekuatan absolut yang tidak berani dilawan oleh siapapun. Setiap kontrak jual-beli, setiap urusan bisnis di kampung itu harus melalui tangannya atau setidaknya mendapat persetujuan diam-diam dari anggukan kepalanya. Berlawanan dengan penampilan suaminya yang kasar dan kaku adalah Bu Sri Lestari. Di usianya yang ke-58, ia masih menyimpan sisa-sisa kecantikan masa mudanya. Namun, matanya adalah sebuah danau dalam tak berdasar, selalu tenggelam dalam kesedihan dan keheningan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia jarang keluar dari villa 2 lantai yang tampak aneh di tengah tumpukan besi berkarat. Hidupnya seolah hanya berputar di dalam ruang sunyi itu, dengan kenangan akan masa lalu yang entah di mana. Satu-satunya kepingan cerah dan hidup dalam lukisan suram keluarga ini adalah putri mereka, Anissa Putri, dan suaminya, Adi Nugraha. Anissa, 30 tahun, cantik, mewarisi kelembutan ibunya, tetapi memiliki ketegasan dan keteguhan ayahnya. Dialah yang mengurus pembukuan dan keuangan seluruh lapak rongsokan. Adi, suaminya yang berusia 32 tahun, adalah kehadiran yang berbeda. Dia bukan penduduk asli Batu Besi, datang ke sini sebagai pekerja untuk Pak Budi, lalu berjodoh dengan putri majikannya. Adi memiliki penampilan romantis dan terpelajar, dengan rambut sedikit bergelombang dan mata yang dalam. Sebuah ketampanan yang seolah tidak pantas berada di tanah yang penuh debu dan kerja keras ini. Kehidupan pasangan muda itu di mata orang luar adalah contoh yang patut ditiru. Mereka punya rumah sendiri, ekonomi yang mapan, dan di atas segalanya, cinta yang mereka tunjukkan satu sama lain. Tetapi hanya orang-orang terdekat yang menyadari riak-riak tersembunyi dalam keluarga itu, terutama dari tatapan Bu Lestari. Setiap kali menatap menantunya, mata sedihnya memancarkan sinar yang aneh. Itu bukan tatapan seorang ibu mertua kepada menantunya. Lebih rumit dari itu. Ada kelembutan, ada kekaguman, tetapi juga bercampur dengan kerinduan yang mendalam dan rasa memiliki yang obsesif hingga membuat bergidik. Ia sering tanpa sadar memanggil Adi dengan nama lain, Bima, lalu tersentak kaget dan meminta maaf dengan gugup.
Tatapan itu dan kesedihannya yang tak terjelaskan telah menjadi awan kelam yang menggantung di atas atap keluarga yang tampak bahagia itu, menunggu hari untuk pecah menjadi badai. Jerimis debu sore itu telah reda, hanya menyisakan udara yang lembab dan dingin. Di area penampungan barang baru di Lapak Budi Lestari, sebuah derek raksasa yang dijuluki si Kalajengking sedang menderu dengan tekun melakukan pekerjaan rutinnya. Operator derek, seorang pria bernama Ujang dengan wajah penuh bekas luka, sedang mengendalikan bongkahan besi puluhan ton itu dengan mahir. Mengangkat satu tumpukan besi tua yang baru saja diangkut dari sebuah pabrik tua, memindahkannya ke arah salah satu gunung besi raksasa, Bruk. Suara yang menggelegar terdengar saat bongkahan besi itu dijatuhkan, mengguncang seluruh sudut kampung. Itu adalah suara yang sudah biasa hingga membosankan di batu besi. Tetapi suara yang mengikutinya tidak. "Ah, ada orang, ada yang mati!" Jeritan melengking yang pecah karena ngeri merobek udara yang pekat dengan bau logam. Ujang, si operator derek, adalah orang pertama yang mendengarnya. Ia mematikan mesin, melompat keluar dari kabin, jantungnya berdebar kencang. Jeritan itu berasal dari seorang pekerja lain, seorang pemuda bernama Agus yang bertugas memeriksa dan memilah barang. Agus berdiri terpaku di tepi tumpukan rongsokan yang baru saja dijatuhkan. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Satu jarinya gemetar menunjuk ke satu titik jauh di dalam tumpukan baja yang kacau. Dari celah antara selembar seng yang terpelintir dan sebatang balok baja yang berkarat, sebuah lengan manusia menjulur keluar. Lengan putih mulus yang menonjol secara mengerikan di tengah pemandangan logam yang kasar. Di pergelangan tangannya ada gelang giok yang sangat familiar. Di seluruh kampung batu besi ini, hanya ada satu orang yang memakai gelang itu, Anissa Putri. Beberapa pekerja lain yang mendengar jeritan itu bergegas berlari. Ketika mereka menyadari siapa itu, keheningan yang mematikan menyelimuti. Tidak ada yang berani berkata apa-apa. Lengan yang tak bergerak dan tak bernyawa itu adalah pemandangan yang terlalu berat untuk ditanggung. Lengan itu milik putri sang majikan, wanita terkuat kedua di lapak rongsokan ini. Kekacauan dengan cepat pecah, ada yang berteriak, ada yang bergegas mencari cara untuk membongkar, tetapi tumpukan besi puluhan ton itu adalah dinding yang tak tergoyahkan. Seseorang yang lebih cerdas berlari secepat kilat menuju villa untuk memberitahu kabar itu. Tempat kejadian perkara awalnya tidak menunjukkan sesuatu yang lebih mencurigakan dari sebuah kecelakaan kerja yang tragis. Sebuah tragedi mengerikan, tetapi pada akhirnya sangat mungkin terjadi di tempat di mana batas antara keselamatan dan bahaya setipis kabel baja yang usang. Semua orang berpikir begitu. Anissa mungkin karena suatu alasan masuk ke area kerja derek tepat pada saat si Kalajengking sedang bekerja. Sesaat kelalaian, sebuah kebetulan yang fatal. Tetapi di bawah selubung kecelakaan yang tampak jelas, kebenaran terbaring diam, dingin, dan lebih kejam dari baja berkarat manapun menunggu untuk diungkap. Kabar buruk itu menyebar secepat kilat. Adi Nugraha adalah orang pertama yang berlari ke tempat kejadian. Dia baru saja keluar dari gudang, mendengar teriakan, dan firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika melihat lengan istrinya menjulur dari tumpukan rongsokan, pria berpenampilan romantis itu seolah menjadi gila. "Anissa, Anissa!" dia berteriak. Suaranya bukan lagi teriakan manusia, melainkan raungan binatang yang terluka parah. Dia menerjang ke arah gunung besi itu seperti orang gila, menggunakan tangan kosong untuk mencoba menggali logam-logam tajam. Tidak peduli mereka menggores kulitnya hingga berdarah. Para pekerja harus bersatu untuk menariknya menjauh.
Adi meronta-ronta, matanya merah padam, benar-benar hancur. Kepedihannya begitu nyata, begitu hebat, sehingga tidak ada yang bisa meragukannya. Bu Lestari dan Pak Budi tiba tak lama kemudian. Begitu melihat pemandangan mengerikan itu, wanita yang sudah murung itu tidak tahan dengan guncangan tersebut. Ia menjerit lemah lalu pingsan, jatuh ke tanah yang berdebu. Orang-orang kembali berkerumun untuk membawanya ke rumah sakit. Hanya Pak Budi yang berbeda. Raja Kampung Batu Besi itu berdiri kokoh di hadapan tragedi keluarganya sendiri. Wajahnya tidak menunjukkan emosi sedikit pun, seolah dipahat dari batu granit, keras dan dingin. Matanya menyipit, menatap tajam ke tumpukan besi yang telah merenggut nyawa putrinya. Tidak ada setetes air mata, tidak ada isak tangis. Ia hanya diam-diam mengeluarkan ponselnya, suaranya masih kering dan memerintah seperti biasa. Panggil tim penyelamat, panggil polisi, semua orang mundur, jangan ada yang menyentuh tempat kejadian. Ketenangan Pak Budi yang menakutkan itu berhasil. Bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke dalam kekacauan, membuat semua orang perlahan-lahan tenang kembali. Dia berjalan mondar-mandir, mengarahkan para pekerja untuk memasang garis batas, mencoba mengendalikan situasi dengan kemauan baja. Sepertinya bahkan di saat kehilangan putri satu-satunya, menjaga ketertiban dan kekuasaan tetap menjadi prioritas utamanya. Kurang dari 20 menit kemudian, sirene mobil polisi memecah suasana duka. Mobil patroli tim reserse kriminal memasuki gang kecil itu, diikuti oleh mobil penyelamat dan ambulans. Mayor Budi Wirawan, kepala tim investigasi kejahatan berat, turun dari mobil. Usianya lebih dari 40 tahun, bertubuh tinggi kurus, wajahnya keras dengan mata yang dalam memancarkan pemikiran yang mendalam. Bersamanya adalah Letnan Arya Wiguna, seorang perwira muda yang cekatan dengan kacamata dan wajah cerdas. Mayor Wirawan mengamati seluruh pemandangan. Adi sedang dipapah oleh kerabat, masih terisak-isak. Pak Budi berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya tidak berubah. Kerumunan pekerja dan tetangga berbisik-bisik, semuanya diselimuti suasana duka. Laporkan situasi awal, kata Mayor Wirawan, suaranya dalam dan tegas. Seorang petugas polisi setempat berlari dan melaporkan secara singkat apa yang telah terjadi. Sebuah kecelakaan kerja yang fatal, korban adalah putri pemilik lapak rongsokan. Hampir semua orang yang hadir di sana, termasuk petugas polisi pertama, memiliki kesimpulan yang sama. Tetapi, Mayor Wirawan, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun menghadapi kejahatan dan tragedi, tidak pernah membiarkan dirinya mengambil kesimpulan terburu-buru. Dia menatap tumpukan besi raksasa itu, lalu ke wajah batu Pak Budi. Insting seorang penyelidik berpengalaman memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tragedi di Kampung Batu Besi ini mungkin tidak sesederhana kebetulan yang fatal. Tim penyelamat dengan peralatan khusus harus bekerja keras selama lebih dari 1 jam untuk memindahkan bongkahan-bongkahan baja seberat bertonton itu, menampakkan jenazah korban yang tidak lagi utuh. Pemandangan tragis itu membuat banyak orang tidak berani menatap langsung. Jenazah Anissa mengalami deformasi parah, terbaring dalam posisi meringkuk, pakaiannya robek-robek. Tim Mayor Wirawan memulai pekerjaan mereka begitu tempat kejadian diamankan. Area itu dibatasi dengan garis polisi kuning. Semua orang yang tidak berkepentingan diminta mundur. Para ahli forensik dengan pakaian pelindung putih memulai pekerjaan mereka yang sunyi namun sangat penting. Mereka memotret seluruh TKP dari berbagai sudut, mengukur, dan menggambar sketsa. Letnan Arya Wiguna dengan tablet di tangannya, dengan teliti mencatat posisi jenazah, distribusi batang-batang besi di sekitarnya, dan kondisi derek si kalajengking.
Segalanya pada pandangan pertama menguatkan hipotesis kecelakaan. Lapor Mayor, kata seorang petugas forensik. Pemeriksaan awal, sistem rem hidrolik derek menunjukkan tanda-tanda kebocoran oli. Ada kemungkinan saat operator menurunkan muatan, rem tidak sepenuhnya berfungsi, menyebabkan muatan jatuh tiba-tiba dengan percepatan lebih besar dari biasanya. Mayor Wirawan mengangguk, berjalan mengelilingi TKP. Ia mengambil keterangan dari Ujang, si operator derek. Pria berwajah codet itu masih syok. Kesaksiannya terbata-bata tetapi jelas. Saya tidak melihat siapapun di bawah sana. Area ini area terlarang. Mbak Anissa biasanya tidak pernah masuk ke sini. Saat saya menurunkan muatan, saya merasa ada sentakan kecil. Derek sedikit bergetar tidak biasa. Lalu muatan jatuh lebih cepat dari biasanya. Saya tidak menyangka. Kesaksian para pekerja lain yang berada di dekatnya juga sepenuhnya cocok. Mereka semua mengonfirmasi tidak melihat Anissa mendekati area berbahaya itu. Mereka juga mendengar suara keras yang tidak biasa saat tumpukan besi itu diturunkan. Semua detail sepertinya menyatu menjadi gambaran kecelakaan yang sempurna, serangkaian peristiwa sial yang berurutan. Korban, karena alasan yang tidak diketahui, memasuki area terlarang. Pada saat yang sama, derek yang sudah tua mengalami masalah teknis. Kombinasi fatal dari dua faktor itu menciptakan tragedi. Suasana duka menyelimuti seluruh kampung. Semua orang berduka untuk wanita muda yang bernasib malang itu dan bersimpati pada penderitaan suami dan ayahnya. Kasus ini tampaknya akan segera ditutup dengan kesimpulan kematian akibat kecelakaan kerja. Tetapi Mayor Wirawan tetap berdiri diam. Matanya yang dalam tidak lepas dari jenazah korban yang sedang dimasukkan ke dalam kantong jenazah oleh petugas medis. Ada sesuatu yang terlalu sempurna, terlalu logis dalam rangkaian peristiwa ini. Dan pengalaman memberitahunya, kejahatan terkadang bersembunyi di balik selubung logika yang tak terbantahkan. Dia memberi isyarat kepada Letnan Arya. Kau dan tim forensik periksa kembali jenazah sekali lagi dengan sangat teliti sebelum dibawa ke pusat forensik. Perhatikan semua bekas, sekecil apapun. Itu adalah perintah prosedural, tetapi dalam suara sang mayor yang berpengalaman, perintah itu memiliki bobot yang luar biasa. Di dalam tenda darurat yang didirikan untuk melakukan pemeriksaan awal, Letnan Arya Wiguna dengan hati-hati mengikuti arahan Mayor Wirawan. Ia mengenakan sarung tangan bersama seorang ahli forensik memeriksa kembali seluruh tubuh korban. Sebagian besar tubuhnya dipenuhi luka-luka mengerikan akibat benturan dan tekanan logam. Luka memar, patah tulang, luka sayat yang dalam dan lebar. Luka-luka mengerikan inilah yang membuat semua orang, termasuk para ahli, percaya bahwa ini adalah penyebab langsung kematian. Namun, Letnan Arya, dengan mata jeli dan ketelitian yang menjadi ciri khasnya, tidak melewatkan detail apapun. Ia memeriksa setiap sentimeter persegi tubuh korban, dan kemudian perhatiannya berhenti pada kedua pergelangan tangan Anissa. Berbeda dengan luka-luka kacau di sekujur tubuh, di kedua pergelangan tangan terdapat bekas yang sangat tidak biasa. Itu adalah bekas lebam kecil yang berkumpul menjadi garis samar yang nyaris simetris sempurna di kedua sisi. Itu bukan memar besar, tidak berbentuk jelas akibat benturan. Itu adalah jejak dari cengkeraman kuat, terpusat, dan disengaja. Lihat ini, panggil Arya pelan kepada ahli forensik. Keduanya membungkuk, menggunakan senter khusus untuk menyinarinya. Di bawah cahaya terang, lebam itu tampak lebih jelas. Bentuknya seperti jari-jari. Jejak tangan besar yang telah mencengkeram erat kedua pergelangan tangan korban dengan kekuatan luar biasa. Aneh, ahli forensik berpengalaman itu pun mengerutkan kening. Lebam ini tidak mungkin disebabkan oleh baja.
Benturan dengan logam akan menciptakan luka robek, lecet, bukan bekas cengkeraman seperti ini. Letnan Arya menahan napas, aliran listrik menjalar di punggungnya. Lebam-lebam ini sama sekali tidak masuk akal dalam konteks kecelakaan. Ini adalah jejak perlawanan, pengekangan. Ini adalah bukti bisu bahwa sebelum tertimpa tumpukan besi raksasa itu, korban mungkin telah menghadapi ancaman lain, ancaman dari manusia. Ia segera memotret close-up lebam-lebam itu dari berbagai sudut, mencatatnya dengan hati-hati. Penemuan ini, meskipun kecil dan mudah terlewat di antara luka-luka mengerikan lainnya, bisa menjadi kunci yang membalikkan seluruh sifat kasus ini. Ini bukan lagi sekedar kecelakaan, ini sudah berwujud sebuah kasus pembunuhan. Arya berjalan cepat keluar dari tenda, mencari Mayor Wirawan yang sedang berdiri termenung di kejauhan. "Mayor, ada penemuan penting." Suasana di ruang otopsi forensik Rumah Sakit Provinsi terasa dingin dan steril. Hanya ada suara denting logam dan suara rendah para ahli forensik. Jenazah Anissa Putri, setelah menyelesaikan prosedur di TKP, dibawa ke sini untuk diotopsi, sebuah pekerjaan sunyi yang menentukan nasib seluruh penyelidikan. Mayor Wirawan dan Letnan Arya hadir, berdiri diam di sudut menunggu hasilnya. Penemuan lebam simetris di pergelangan tangan telah menanamkan kecurigaan besar di hati mereka. Dan sekarang, semua harapan untuk mengungkap misteri diletakkan pada pisau bedah yang dingin dan mata ilmiah para dokter forensik. Beberapa jam kemudian, kepala dokter forensik, seorang pria paruh baya dengan rambut yang mulai memutih, keluar dari ruang otopsi. Ia melepas maskernya, wajahnya tampak serius. "Hasilnya sudah ada," katanya dengan suara dalam dan jelas, "dan ini lebih dari yang kalian duga." Ia memberikan laporan awal kepada Mayor Wirawan. Setiap baris dalam laporan itu seperti pukulan palu dingin yang menghancurkan hipotesis kecelakaan. "Luka-luka akibat baja memang sangat parah," jelas dokter forensik, "tapi itu bukan penyebab langsung kematian." Saat korban tertimpa tumpukan besi itu, dia sudah meninggal dunia sekitar 5 hingga 10 menit sebelumnya. Mayor Wirawan dan Arya saling pandang. Keterkejutan tergambar jelas di mata mereka. "Jadi, apa penyebab sebenarnya?" tanya Wirawan. "Asfiksia mekanis," jawab dokter itu. "Kami menemukan tanda-tanda pendarahan petekia yang sangat kecil di konjungtiva mata dan kulit wajah, tanda klasik kekurangan oksigen mendadak. Lebih penting lagi, saat memeriksa area leher dan tulang hyoid, kami menemukan tulang hyoidnya patah." Ini adalah cedera yang sangat khas, hampir hanya terjadi ketika ada tekanan kuat langsung ke leher. Sederhananya, Anissa Putri dicekik hingga tewas. Kebenaran telah terungkap dengan telanjang dan mengerikan. Kecelakaan kerja yang tragis itu hanyalah sebuah sandiwara yang dibuat untuk menutupi kejahatan yang lebih mengerikan. Seseorang telah membunuh Anissa dan kemudian entah bagaimana mengatur agar jenazahnya terkubur di bawah tumpukan besi untuk menciptakan TKP palsu yang sempurna. "Bagaimana dengan lebam di pergelangan tangannya?" tanya Arya. "Itu sangat cocok dengan kesimpulan ini," tegas dokter forensik. "Itu adalah lebam yang terbentuk selama perlawanan ketika pelaku menggunakan kekuatan untuk menahan kedua tangan korban." Berdasarkan ukuran dan bentuk lebam, bisa disimpulkan pelakunya adalah seorang pria dewasa dengan fisik yang kuat. Kasus ini secara resmi telah ditetapkan. Ini adalah kasus pembunuhan. Pembunuhan yang ditutupi dengan trik yang sangat canggih dan kejam. Pelaku tidak hanya membunuh korban, tetapi juga ingin menghapus semua jejak, mengubah kejahatannya menjadi tragedi takdir. Mayor Wirawan mengepalkan tangannya, wajahnya mengeras. Penyelidikan sekarang akan berbelok ke arah yang sangat berbeda, jauh lebih rumit dan gelap.
Pelakunya bukan derek yang rusak, melainkan manusia dari daging dan darah, seekor iblis yang bersembunyi di suatu tempat yang sangat dekat. Mungkin di kampung batu besi itu sendiri, bahkan di dalam keluarga korban. Keesokan harinya, Mayor Wirawan memutuskan untuk memberitahukan hasil otopsi kepada keluarga korban. Ini adalah langkah yang diperlukan dalam prosedur hukum, tetapi yang lebih penting, ini adalah sebuah ujian. Reaksi orang-orang terdekat terhadap fakta bahwa ini adalah pembunuhan, bukan kecelakaan, akan mengungkapkan banyak hal. Ia dan Letman Arya kembali ke villa megah keluarga Pak Budi. Suasana duka masih menyelimuti dengan berat. Pak Budi, Bu Lestari, dan Adi Nugraha duduk di ruang tamu yang luas namun dingin. Adi mungkin sudah kelelahan setelah semalaman berduka, matanya bengkak dan kosong. Pak Budi masih mempertahankan wajah batunya yang tidak berubah. Duduk tegak di kursi, tangannya terus memutar-mutar sebatang rokok yang belum dinyalakan. Hanya Bu Lestari yang paling banyak berubah. Ia duduk meringkuk di sofa, matanya kosong menatap ke kejauhan, seolah guncangan itu telah mendorongnya ke dunianya sendiri, terpisah sepenuhnya dari kenyataan. Kami datang untuk memberitahukan perkembangan baru yang sangat penting dalam kasus ini. Mayor Wirawan memulai, suaranya dalam dan khidmat. Setelah hasil otopsi forensik keluar, kami dapat menyimpulkan bahwa kematian Mbak Anissa bukanlah kecelakaan. Ketiga orang dalam keluarga itu bereaksi seketika. Adi mengangkat kepalanya, matanya yang kosong kini memancarkan keterkejutan luar biasa. Bukan kecelakaan. Maksud Bapak apa? Pak Budi berhenti memutar rokoknya, tatapannya yang tajam seperti pisau menancap lurus ke Mayor Wirawan. Jelaskan lebih lanjut. Mbak Anissa sudah meninggal sebelum tertimpa tumpukan besi itu, kata Mayor Wirawan lugas, mengamati dengan cermat reaksi setiap orang. Penyebab kematiannya adalah asfiksia mekanis. Dengan kata lain, dia dibunuh oleh orang lain. Keheningan yang mengerikan menyelimuti ruangan. Kata dibunuh meledak seperti bom di tengah ruang sunyi itu. Siapa yang bisa melakukan itu? Adi tergagap. Penderitaan di wajahnya kini bercampur dengan kebingungan dan ketakutan. Anissa orang yang baik, dia tidak pernah punya musuh. Pak Budi tidak berkata apa-apa. Tetapi tangannya yang besar terkepal erat menjadi tinju. Urat-uratnya menonjol dengan jelas. Tetapi reaksi paling aneh datang dari Bu Lestari. Ketika mendengar kata dibunuh, ia perlahan menoleh. Matanya yang kosong tidak menatap Mayor Wirawan, juga tidak menatap suaminya di sampingnya. Matanya lurus, tertuju pada menantunya, Adi Nugraha. Tatapan itu bukan lagi kelembutan yang bercampur obsesi seperti biasanya. Sekarang, tatapan itu dipenuhi oleh rasa sakit yang luar biasa, kekecewaan yang mendalam, tetapi pada saat yang sama juga ada perlindungan, rasa memiliki yang nyaris patologis. Seolah-olah dalam pikirannya, pelakunya hanya bisa satu orang. Dan seolah-olah ia membenci perbuatan itu, tetapi pada saat yang sama ingin melindungi orang yang melakukannya. Tatapan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum Bu Lestari kembali menoleh, tenggelam dalam dunianya sendiri. Tetapi momen singkat itu tidak luput dari pengamatan Mayor Wirawan. Itu adalah sinyal yang tidak biasa. Sebuah reaksi psikologis yang mengungkapkan hubungan yang rumit dan penuh misteri antara ibu mertua dan menantunya. Mengapa ia menatap Adi dengan tatapan seperti itu? Apakah ia mengetahui sesuatu? Atau jangan-jangan dia? Sebuah hipotesis mulai terbentuk di benak sang mayor. Gila, bertentangan dengan moral, tetapi di dunia kejahatan tidak ada yang tidak mungkin. Perintah penyelidikan segera dikeluarkan.
Para detektif dibagi menjadi beberapa tim, memulai penyaringan besar-besaran, namun sangat senyap di Kampung Batu Besi. Mereka tidak mengenakan seragam, menyamar sebagai warga biasa, menyusup ke setiap warung kopi, setiap pasar, mendengarkan setiap cerita, setiap gosip dari penduduk. Tim investigasi yang berfokus pada hubungan sosial keluarga korban dengan cepat mengumpulkan informasi pertama. Keluarga Pak Budi dan Bu Lestari hidup cukup tertutup, jarang bergaul dengan tetangga. Semua orang memiliki rasa segan dan takut tertentu terhadap kekuasaan Pak Budi. Anissa digambarkan sebagai orang yang baik dan cakap, tetapi juga tidak memiliki banyak teman dekat. Namun, ketika para detektif dengan lihai mengungkit masa lalu, terutama tentang Bu Lestari, sebuah rahasia yang telah lama terlupakan perlahan terungkap. Beberapa orang tua di kampung itu, yang telah tinggal di sana selama puluhan tahun, menceritakan sebuah kisah cinta yang kandas. Mereka bercerita bahwa sebelum menikah dengan Pak Budi, Bu Lestari pernah memiliki hubungan cinta yang mendalam dan membara dengan seorang pemuda bernama Bima. Bima bukan orang asli sana. Ia datang dari tempat lain untuk berbisnis, juga di bidang rongsokan. Ia digambarkan sebagai pria yang sangat romantis, tinggi, terpelajar, dengan rambut bergelombang dan mata yang bisa berbicara. Cinta mereka pernah menjadi buah bibir seluruh kampung. Tetapi kemudian, suatu hari 35 tahun yang lalu, Bima tiba-tiba menghilang tanpa sepatah kata pun, tanpa jejak. Ada yang bilang ia pergi karena utang, ada juga yang bergosip ia pulang kampung untuk menikah. Hilangnya Bima secara misterius meninggalkan luka yang dalam di hati Bu Lestari. Tidak lama setelah itu, ia menerima pinangan Pak Budi yang telah lama mengejarnya. Pernikahan mereka berlangsung diam-diam, dan sejak itu tidak ada yang pernah mendengar Bu Lestari menyebut nama Bima lagi. Kisah masa lalu itu seolah telah terkubur, tetapi menjadi sangat penting secara tak terduga ketika para detektif menunjukkan foto Adi Nugraha kepada para orang tua itu. "Ya ampun, mirip sekali," seru seorang nenek, matanya terbelalak kaget. "Mirip sekali dengan si Bima dulu, seperti pinang dibelah dua, dari postur tubuh, rambut, sampai tatapan matanya. Pantas saja Bu Lestari." Nenek itu tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi para detektif sudah mengerti. Kepingan terakhir dari teka-teki psikologis yang aneh itu telah ditemukan. Adi Nugraha memiliki penampilan yang sama persis dengan kekasih lama Bu Lestari yang telah menghilang. Ini bukan lagi kebetulan. Ini menjelaskan segalanya, kesedihan Bu Lestari, tatapan obsesifnya pada menantunya, dan kebiasaannya salah memanggil namanya. Selama bertahun-tahun, ia hidup dengan bayang-bayang obsesi pada kekasih lamanya. Dan kemudian takdir yang ironis membawakan seorang pria yang persis seperti dia dan menempatkannya sebagai menantunya. Informasi berharga ini segera dilaporkan kepada Mayor Wirawan. Di ruang rapat tim investigasi, keheningan menyelimuti. Hipotesis gila sang mayor kini memiliki dasar yang kuat. Di depan papan tulis yang dipenuhi foto-foto TKP dan diagram hubungan para tokoh, Mayor Budi Wirawan mengambil spidol dan melingkari dua nama, Bu Sri Lestari dan Adi Nugraha. Ia menghubungkan kedua nama itu dengan garis putus-putus. Di sampingnya ia menulis dua kata, ilusi. Kemiripan antara Adi dan kekasih lamanya, Bima, bukan lagi dugaan, kata Mayor Wirawan, suaranya merendah. Itu adalah fakta yang dikonfirmasi oleh banyak saksi, dan itu adalah kunci untuk menjelaskan perilaku psikologis aneh Bu Lestari. Seluruh tim mendengarkan dalam diam. Sebuah hipotesis yang berani, dingin, dan bertentangan dengan semua norma moral mulai terbentuk. Coba posisikan diri kita di tempat Bu Lestari, lanjut Mayor Wirawan.
seorang wanita yang hidup dalam obsesi cinta yang kandas selama 35 tahun. Bayangan kekasih lamanya telah menjadi simbol kesempurnaan, sebuah luka yang tak tersembuhkan. Lalu tiba-tiba, sebuah salinan yang nyaris sempurna dari orang itu muncul di rumahnya sendiri dalam peran sebagai menantu. Setiap hari, ia harus berhadapan dengannya, berbicara dengannya. Lambat laun, batas antara kenyataan dan masa lalu, antara menantu dan kekasih impian, mungkin telah kabur dalam pikirannya. Letnan Arya menelan ludah. Ia bisa membayangkan pergulatan psikologis yang mengerikan itu. Sangat mungkin Bolestari mulai memiliki perasaan yang tidak seharusnya terhadap menantunya sendiri. Sebuah cinta yang sakit, terlarang, yang dipupuk oleh obsesi dari masa lalu. Dia tidak mencintai Adi, dia mencintai bayangan Bima melalui Adi. Hipotesis itu didorong lebih jauh. Jadi apa yang terjadi pada hari pembunuhan itu? Mungkin putrinya, korban Anissa Putri, telah menemukan perasaan aneh ini. Dia mungkin telah melihat sebuah gestur, mendengar sebuah kata yang tidak pantas dari ibunya untuk suaminya. Pertengkaran pun terjadi. Mayor Wirawan berjalan mondar-mandir, alur pemikirannya semakin tajam. Bayangkan konfrontasi antara ibu dan anak. Anissa, sebagai seorang istri, pasti akan bereaksi keras. Dia mungkin telah menghina ibunya, menghina cinta yang dianggap suci oleh Bulestari, yang merupakan seluruh hidupnya. Dalam kemarahan, ketika ilusi indahnya dihancurkan dan dihina oleh putri kandungnya sendiri, Bulestari kehilangan kendali. Dia menyerang putrinya dan dalam pergulatan itu, ia mencekiknya. Setelah melakukan kejahatan itu, menyadari perbuatannya yang mengerikan, Bulestari panik. Ia harus mencari cara untuk menyembunyikannya. Dengan pengetahuannya tentang medan dan aktivitas di lapak rongsokan, ia memikirkan cara untuk menciptakan TKP palsu, sebuah kecelakaan. Hipotesis ini menjelaskan banyak hal, simpul Mayor Wirawan. Ini menjelaskan motif pembunuhan, motif psikologis yang kompleks, bukan karena uang atau dendam biasa. Ini menjelaskan tatapan aneh Bulestari ketika mendengar ini adalah pembunuhan. Tatapan yang sekaligus sakit karena kehilangan anak dan melindungi kekasihnya, Adi, orang yang ia pikir sedang ia lindungi dari kebenaran. Dan ini juga menjelaskan mengapa seorang ibu bisa begitu kejam terhadap putri kandungnya sendiri. Seluruh ruang rapat hening. Hipotesis ini, meskipun mengerikan, memiliki logika yang menakutkan, cocok dengan bukti-bukti psikologis yang telah dikumpulkan. Kasus ini tampaknya telah menemukan arah yang jelas. Berdasarkan hipotesis yang baru saja dibangun, tim investigasi memutuskan untuk memfokuskan seluruh kekuatan penyelidikan pada tersangka nomor 1, Bu Sri Lestari. Semua aktivitas, semua kesaksian, semua bukti sekarang akan dilihat melalui lensa hipotesis ini. Satu tim detektif ditugaskan untuk mengawasi villa dan semua aktivitas Bu Lestari secara diam-diam. Sementara itu, tim lain mengambil kembali keterangan dari semua pekerja rumah tangga dan pekerja lapak rongsokan yang dekat, berfokus pada perilaku aneh Bu Lestari belakangan ini, terutama hubungannya dengan menantunya, Adi Nugraha. Hasil yang didapat semakin memperkuat kecurigaan. Seorang asisten rumah tangga menceritakan bahwa ia kadang-kadang melihat Bu Lestari berdiri sangat lama di ruang tamu, menatap foto pernikahan Anissa dan Adi, tetapi matanya hanya terfokus pada Adi. Suatu kali, asisten rumah tangga itu bahkan mendengar Bu Lestari mengumumkan nama Bima saat membersihkan kamar pasangan muda itu. Yang lebih penting adalah verifikasi alibi.
Pada sekitar waktu pembunuhan terjadi, yang diperkirakan pada awal sore, Pak Budi dan Adi keduanya berada di kantor lapak rongsokan untuk bertemu dengan seorang mitra bisnis. Lebih dari 10 pekerja lain mengonfirmasi hal ini. Mereka memiliki alibi yang cukup kuat. Sementara itu, Bu Lestari mengaku bahwa saat itu ia merasa lelah dan beristirahat di kamarnya. Tidak ada yang bersamanya, tidak ada yang bisa menjadi saksinya. Ia sama sekali tidak memiliki alibi. Keterangannya juga memiliki banyak kontradiksi. Ketika ditanya tentang apa yang terjadi pada sore yang menentukan itu, ia tampak sangat kabur. Ingatannya kacau, terus-menerus mengatakan ia tidak ingat dengan jelas. Kepalanya sakit seperti dipukul. Tetapi ketika para penyelidik secara tidak sengaja menyebut nama Adi Nugraha, matanya menjadi sangat waspada. Ia bersikeras bahwa Adi adalah menantu yang baik, sangat lembut, dan mencintai istrinya. Pembelaan yang agak berlebihan ini semakin membuat para penyelidik curiga. Semua panah sepertinya mengarah lurus ke wanita yang tampak menyedihkan itu. Ia memiliki motif psikologik yang kompleks, tidak memiliki alibi, dan kesaksiannya penuh kontradiksi. Lingkaran penyelidikan perlahan-lahan mengetat di sekitar Bu Sri Lestari. Mayor Wirawan tahu sudah waktunya untuk konfrontasi langsung, sebuah interogasi resmi di mana beban kejahatan dan ketajaman investigasi akan meruntuhkan dinding pertahanan psikologisnya yang rapuh. Ruang interogasi di markas polisi kabupaten terasa dingin dan monoton dengan 4 dinding abu-abu. Bu Lestari duduk berhadapan dengan Mayor Wirawan, meringkuk di kursi besi seolah ditelan oleh ruang asing yang penuh tekanan. Ia tidak lagi memiliki aura agung seorang nyonya pemilik lapak rongsokan besar, melainkan hanya seorang wanita paruh baya yang lelah dan panik. Mayor Wirawan tidak memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendesak. Ia hanya diam-diam menuangkan segelas air hangat untuknya. Tenanglah Bu, kami hanya ingin mengklarifikasi beberapa hal untuk segera menemukan siapa yang telah mencelakai putri Ibu. Suara yang dalam dan tenang itu sepertinya berhasil menenangkannya. Bu Lestari dengan gemetar mengambil gelas itu tetapi tidak meminumnya. Saya tidak tahu apa-apa. Ia mengulangi kalimat yang sama. Kami tidak berpikir begitu, kata Mayor Wirawan. Matanya menatap lurus ke arahnya, tajam tetapi tidak mengancam. Apakah Ibu kenal seseorang bernama Bima? Nama itu seperti kunci yang membuka pintu masa lalu. Bahu Bu Lestari sedikit bergetar. Matanya yang kosong tiba-tiba berlinang air mata. Bima. Bagaimana Bapak bisa tahu tentang dia? Orang-orang bilang menantu Ibu, Adi Nugraha, sangat mirip dengan Pak Bima di masa lalu. Benarkah begitu, Bu? Bu Lestari tidak menjawab. Ia hanya menundukkan wajahnya. Air mata mulai berjatuhan di atas tangannya yang saling bertaut. Keheningannya adalah sebuah pengakuan. Apakah Ibu memiliki perasaan terhadap menantu Ibu, Bu Lestari? Tanya Mayor Wirawan langsung. Sebuah pertanyaan kejam, tetapi perlu. Tidak, kalian bicara omong kosong. Bu Lestari mengangkat kepalanya, suaranya melengking dan penuh emosi. Adi adalah menantu saya, Anissa adalah putri saya. Kalian tidak boleh menghina keluarga saya seperti itu. Tetapi perlawanannya tampak lemah, seperti upaya putus asa untuk menutupi kebenaran yang bahkan ia sendiri tidak berani hadapi. Interogasi berlangsung selama berjam-jam. Mayor Wirawan dengan sabar terus menggali hubungan kompleks antara dia dan Adi, serta kontradiksi dalam kesaksiannya tentang sore pembunuhan. Bu Lestari menjadi semakin bingung. Ia terus menyangkal, tetapi kondisi psikologisnya sangat tidak stabil. Kadang ia menangis histeris, kadang ia diam dengan menakutkan.
Dalam kepanikannya, ia terus menyebut Bima, cinta mereka, dan penantiannya yang sia-sia selama puluhan tahun. Sepertinya dalam pikirannya, interogasi ini bukan tentang kematian putrinya, melainkan penghakiman atas cinta terlarang dalam imajinasinya. Pertarungan mental yang tegang itu belum membuahkan hasil. Bu Lestari tidak mengaku, tetapi dinding pertahanannya telah menunjukkan retakan serius. Mayor Wirawan tahu, hanya butuh satu dorongan terakhir dan dinding itu akan runtuh. Sementara interogasi Bu Lestari sedang berlangsung, tim lain yang dipimpin oleh Letnan Arya Wiguna melakukan penggeledahan darurat di villa keluarga Pak Budi. Penggeledahan dilakukan dengan sangat teliti, terutama berfokus pada kamar pribadi Bu Lestari dan area umum di rumah. Mereka mengangkat setiap karpet, memeriksa setiap laci, menggeledah setiap sudut tersembunyi. Setelah hampir 2 jam mencari, ketika hampir menyerah, seorang detektif muda menemukan detail yang aneh. Di lemari pakaian Bu Lestari, di bawah tumpukan syal sutra tua yang sudah pudar, ada sebuah sapu tangan putih yang disembunyikan dengan sangat baik. Sapu tangan itu tampak biasa, tetapi ketika diangkat, detektif itu merasakan ada bagian kain yang sedikit kaku. Ia membawa sapu tangan itu ke cahaya. Di atas kain putih itu ada beberapa noda coklat gelap, tampak seperti noda darah yang sudah lama mengering. "Arya, kesini lihat!" Letnan Arya bergegas datang. Ia mengenakan sarung tangan dengan hati-hati menggunakan pinset khusus untuk mengambil sapu tangan itu dan memasukkannya ke dalam kantong bukti. Noda darah itu tidak besar, hanya beberapa bercak samar, tetapi keberadaannya di lemari pakaian tersangka utama yang disembunyikan dengan mencurigakan menjadikannya bukti yang sangat penting. Sapu tangan itu segera dikirim ke laboratorium forensik untuk dianalisis. Hasilnya datang tidak lama kemudian, dan itu lebih dari yang diharapkan tim investigasi. Noda darah di sapu tangan itu, seorang analis forensik memberitahu Arya melalui telepon, memiliki golongan darah yang cocok dengan golongan darah korban, Anissa Putri. "Kami sedang melakukan tes DNA untuk hasil akhir, tetapi 99% kemungkinan itu adalah darahnya." Informasi ini seperti sambaran petir. Sebuah sapu tangan dengan darah korban ditemukan di lemari Bu Lestari. Ini bisa menjadi kepingan terakhir, bukti fisik yang tak terbantahkan untuk mendakwa sang ibu. Letnan Arya segera melaporkan penemuan ini kepada Mayor Wirawan, yang masih dengan sabar berjuang secara psikologis dengan Bu Lestari di ruang interogasi. Menerima kabar itu, Mayor Wirawan tahu bahwa saat yang menentukan telah tiba. Mayor Wirawan kembali ke ruang interogasi. Kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya ada Letnan Arya, membawa kantong bukti berisi sapu tangan berdarah. Bu Lestari mendongak, wajahnya lelah. Interogasi yang panjang telah menguras tenaganya. Mayor Wirawan tidak berkata apa-apa, hanya memberi isyarat kepada Arya untuk meletakkan kantong bukti itu di atas meja, tepat di depan Bu Lestari. "Apakah ibu mengenali benda ini?" tanyanya, suaranya tenang tetapi penuh bobot. Bu Lestari menyipitkan mata melihat sapu tangan itu. Ketika ia mengenalinya dan juga noda darah samar di atasnya, wajahnya berubah drastis. Kelelahan itu hilang, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. "Tidak, bukan saya tidak tahu." Ia tergagap, mundur ke belakang kursinya. "Kami menemukannya di lemari pakaian ibu, Bu Lestari." Dan hasil pemeriksaan awal menunjukkan noda darah di sapu tangan ini adalah milik putri ibu, Anissa Putri. Kata-kata Mayor Wirawan seperti pukulan palu terakhir yang menghantam benteng pertahanan Bu Lestari yang sudah retak. Ia menatap sapu tangan itu, lalu menatap para penyelidik, bibirnya bergetar hebat.
penyangkalannya hilang, digantikan oleh keputusasaan dan ketakutan yang luar biasa. Seluruh kekeras-kepalaannya runtuh dalam sekejap. Ia menundukkan kepalanya ke meja, kedua bahunya bergetar. Tangisannya bukan lagi tangisan emosional, melainkan tangisan seseorang yang telah sepenuhnya kalah. Seseorang yang tahu ia tidak punya jalan keluar. Setelah beberapa saat, ia mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak. "Iya, itu saya." Suaranya serak dan nyaris tak terdengar, tetapi cukup untuk didengar semua orang di ruangan itu. Pengakuan pertama telah diucapkan, bagaikan retakan kecil di sebuah bendungan yang kokoh. Dan tak lama kemudian, seluruh bendungan kebohongan itu hancur berkeping-keping. Bu Lestari mulai mengaku. Ia bercerita bahwa pada sore itu, ia tidak sengaja mendengar percakapan antara Anissa dan Adi. Anissa telah menyadari perhatian ibunya yang berlebihan dan tidak wajar terhadap Adi. Setelah Adi pergi, Anissa masuk ke kamar untuk berbicara dengan ibunya. "Dia bilang, saya perempuan tidak tahu malu," isak Bu Lestari. Dia bilang saya sudah tua, tapi masih menginginkan suami anak saya. Dia menghina saya dan menghina Bima. Dia bilang cinta saya hanyalah penyakit." Menurut pengakuannya, kata-kata putrinya seperti pisau yang menusuk hatinya yang sudah penuh luka. Kemarahan dan sakit hati meledak, menutupi semua akal sehat. Ia tidak ingat persis apa yang ia lakukan, hanya tahu ketika sadar, ia melihat Anissa sudah terbaring tak bergerak di kakinya. Panik, ia memikirkan cara untuk menyembunyikan kejahatannya. Ia tahu pada jam itu Derek akan menurunkan muatan. Dengan susah payah, menggunakan sisa tenaganya, ia menyeret jenazah putrinya ke lapak rongsokan, meletakkannya di posisi yang tepat, lalu kembali ke kamar, seolah tidak terjadi apa-apa. Sapu tangan yang terkena sedikit darah Anissa saat mereka bergulat, ia sembunyikan dengan tergesa-gesa. Pengakuan yang mengejutkan itu tampaknya cocok dengan hipotesis yang telah dibuat oleh tim investigasi. Sebuah tragedi keluarga yang berakar dari cinta yang salah dan obsesi masa lalu. Pengakuan Bu Lestari menyebabkan guncangan besar. Berita acara pemeriksaan segera dicatat dengan rinci. Para penyelidik, meskipun sudah siap secara mental, tetap terkejut dengan kebenaran yang telanjang itu. Dengan pengakuan tersangka dan bukti fisik berupa sapu tangan berdarah, kasus pembunuhan Anissa Putri tampaknya telah berakhir. Segalanya sudah jelas, motif, pelaku, dan proses kejahatan. Mayor Wirawan memerintahkan penahanan sementara terhadap Bu Sri Lestari untuk penyelidikan lebih lanjut dan melengkapi berkas. Berita itu dengan cepat bocor keluar. Seluruh kampung Batu Besi yang sudah terguncang oleh kematian Anissa, kini diguncang lagi sampai ke akarnya. Tidak ada yang bisa percaya bahwa pelakunya adalah ibu kandung korban. Ibu membunuh anak, sebuah tragedi keluarga yang tak terbayangkan. Media lokal mulai memberitakannya. Artikel-artikel dengan judul sensasional muncul, melukiskan kisah dramatis tentang seorang ibu yang karena cinta terlarang dan sakit pada menantunya, tega membunuh putri kandungnya sendiri. Kisah cinta 35 tahun lalu dengan pria bernama Bima juga digali kembali, menjadi detail kunci untuk menjelaskan tragedi tersebut. Opini publik bergejolak. Ada yang marah, mengutuk ibu yang kejam itu. Ada juga yang bersimpati pada seorang wanita yang dihancurkan oleh obsesi masa lalunya. Keluarga Pak Budi benar-benar hancur. Pak Budi menjadi lebih pendiam dari sebelumnya, menutup diri dari siapapun. Sedangkan Adi Nugraha, ia sepertinya tidak bisa menerima kenyataan mengerikan ini. Orang-orang melihatnya berkeliaran tanpa tujuan di kampung seperti orang yang kehilangan jiwa. Bagi tim investigasi, tekanan telah terangkat.
Sebuah kasus rumit berhasil dipecahkan dalam waktu singkat. Tinggal menyelesaikan prosedur hukum, dan berkas akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kasus ini sepertinya sudah bisa ditutup. Keadilan seolah telah ditegakkan. Tetapi, di tengah ketergesa-gesaan untuk menyelesaikan kasus ini, ada satu orang yang masih merasa tidak tenang. Di ruang kerjanya, Mayor Budi Wirawan duduk diam, membaca ulang berita acara pemeriksaan Bu Lestari. Segalanya di atas kertas sangat logis, sangat cocok. Pengakuan, bukti fisik, motif psikologis, semuanya terhubung dalam lingkaran tertutup. Namun, insting seorang penyelidik dengan pengalaman lebih dari 20 tahun memberitahunya ada sesuatu yang tidak beres, perasaan mengganjal yang tidak bisa ia jelaskan. Pengakuan Bu Lestari terlalu dramatis, terlalu sempurna. Seolah-olah ia sedang menceritakan sebuah kisah yang sudah ditulis sebelumnya, sebuah skenario yang ia bangun sendiri di kepalanya. Cara ia menggambarkan tindakan pembunuhan sangat kabur dan emosional. Saya tidak ingat jelas. Saat itu, saya seperti orang gila. Ketika sadar, semuanya sudah terjadi. Itu adalah kesaksian seseorang yang mencoba menggambarkan sebuah emosi, bukan seseorang yang menceritakan sebuah tindakan konkret. Dan ada satu poin krusial yang membuatnya terus berpikir. Bagaimana seorang wanita berusia hampir 60 tahun dengan kondisi fisik yang lemah dalam keadaan panik luar biasa bisa sendirian menyeret jenazah orang dewasa, meskipun itu putrinya, sejauh itu dari dalam rumah ke lapak rongsokan? Dan bagaimana ia bisa menghitung waktu dan posisi dengan tepat untuk menciptakan TKP kecelakaan yang pada awalnya berhasil mengelabui bahkan mata profesional? Itu membutuhkan tidak hanya kekuatan fisik, tetapi juga ketenangan dan perhitungan yang dingin. Hal-hal ini tampaknya sangat bertentangan dengan citra seorang wanita yang tidak stabil dan terganggu secara psikologis seperti Bu Lestari. Mayor Wirawan berdiri dan berjalan ke jendela, memandang ke halaman yang sepi. Mungkinkah Bu Lestari berbohong? Tetapi mengapa ia harus mengakui kejahatan sekeji itu? Ataukah ia sedang menyembunyikan kebenaran lain yang lebih mengerikan? Sebuah kebenaran yang lebih baik ia akui membunuh anaknya daripada harus menghadapinya. Firasat itu semakin kuat dalam dirinya. Kasus ini belum berakhir. Ia baru saja memasuki lapisan kabut yang lebih tebal. Bertekad untuk memperjelas keraguannya, Mayor Wirawan meminta laboratorium forensik untuk melakukan analisis lebih mendalam terhadap sapu tangan itu. Ia tidak hanya ingin tahu apakah itu darah korban, tetapi juga ingin tahu lebih banyak tentang sifat noda darah itu. Hasil analisis rinci datang sehari kemudian, dan itu mengonfirmasi kecurigaannya. "Lapor, Mayor," kata seorang ahli forensik. Hasil DNA 100% mengkonfirmasi darah di sapu tangan itu milik korban, Anissa Putri. Namun, ada beberapa poin menarik. Pertama, jumlah darahnya sangat sedikit, hanya cukup meninggalkan beberapa bercak samar. Kedua, analisis morfologi noda darah menunjukkan ini adalah jenis noda kontak. Artinya, sapu tangan itu digunakan untuk mengelap atau menyerap luka kecil yang berdarah, bukan darah yang muncrat dari perkelahian hebat. Informasi ini sangat penting. Menurut pengakuan Bu Lestari, ia bergulat dengan putrinya. Perkelahian yang menyebabkan kematian pasti akan meninggalkan lebih banyak jejak. Mungkin bekas cakaran, luka terbuka. Jumlah darah yang sedikit di sapu tangan sama sekali tidak cocok dengan skenario kekerasan seperti itu. Sepertinya, lanjut ahli itu, korban hanya mengalami goresan kecil, mungkin di tangan atau wajah, dan sapu tangan ini digunakan untuk membersihkannya. Sama sekali tidak ada tanda-tanda perkelahian mematikan. Mayor Wirawan mengangguk. Kepingan ini telah menggoyahkan pengakuan Bu Lestari secara serius.
Sapu tangan itu mungkin bukan bukti pembunuhan, mungkin hanya bukti pertengkaran biasa, perselisihan ringan. Mungkinkah ada seseorang yang memanfaatkan sapu tangan ini, memanfaatkan keberadaannya, untuk menjebak, untuk mengarahkan penyelidikan ke Bu Lestari? Keraguan di hati sang mayor semakin besar. Ia memutuskan untuk membuka kembali seluruh berkas, memeriksa kembali semua pihak terkait dari awal. Pengakuan Bu Lestari mungkin bukan kebenaran, melainkan tabir asap yang dibuat untuk menutupi iblis lain. Sementara Mayor Wirawan fokus pada lubang dalam pengakuan Bu Lestari, Letnan Arya Wiguna mendapat tugas lain, menyelidiki kembali Adi Nugraha, suami korban. Awalnya, Adi hampir dikeluarkan dari daftar tersangka. Penderitaannya terlalu nyata, dan ia memiliki alibi yang kuat. Tetapi dengan pengakuan Bu Lestari yang menjadi meragukan, semua orang harus kembali diperiksa di bawah mikroskop. Arya, dengan keahliannya di bidang teknologi, memulai dari jejak-jejak yang tidak diperhatikan orang biasa, transaksi keuangan, dan panggilan telepon. Ia diam-diam melacak riwayat rekening bank dan log panggilan Adi selama beberapa bulan terakhir. Dan apa yang ia temukan melukiskan potret yang sama sekali berbeda dari menantu yang tampak baik dan romantis itu. Adi bukan sekadar pekerja biasa. Rekeningnya memiliki aliran uang masuk dan keluar yang tidak wajar dengan angka-angka besar yang tidak sesuai dengan penghasilannya. Lebih mencurigakan lagi, transaksi ini sering dilakukan pada malam hari, ditransfer ke rekening-rekening asing di provinsi perbatasan. Melanjutkan penelusuran, Arya menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Lokasi dari menara BTS seluler menunjukkan bahwa pada banyak malam, ponsel Adi tidak berada di rumah. Ia sering bepergian ke arah jalan setapak dekat perbatasan, area terpencil yang terkenal sebagai titik panas kegiatan ilegal. Adi Nugraha bukan sekadar suami yang berduka. Ia menyembunyikan sesuatu, sebuah bisnis gelap dan ilegal. Letnan Arya segera melaporkan temuannya kepada Mayor Wirawan. Dua keping informasi yang tampaknya tidak berhubungan, lubang dalam pengakuan Bu Lestari, dan aktivitas rahasia Adi tiba-tiba seolah memiliki hubungan tak terlihat. Mungkinkah kematian Anissa tidak terkait dengan cinta terlarang dalam imajinasi, melainkan berakar dari rahasia gelap yang disembunyikan suaminya? Untuk memverifikasi kecurigaannya secara pasti, Mayor Wirawan mengambil keputusan penting, melakukan rekonstruksi TKP berdasarkan pengakuan Bu Lestari. Ini adalah langkah hukum yang diperlukan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mengungkap poin-poin tidak logis dalam pengakuan itu. Rekonstruksi dilakukan secara diam-diam. Bu Lestari dibawa kembali ke villa. Seorang polwan dengan postur tubuh yang mirip dengan korban Anissa digunakan sebagai pengganti. Ketika diminta untuk memeragakan kembali tindak kejahatannya, Bu Lestari tampak sangat bingung dan canggung. Ia memeragakan pertengkaran itu dengan terbata-bata. Sampai pada bagian terpenting, bagaimana menyeret jenazah dari dalam rumah ke lapak rongsokan, ketidaklogisan itu terungkap dengan jelas. Bu Lestari dengan tubuh kurusnya hanya mencoba menarik manekin beberapa meter sudah terengah-engah, keringat bercucuran. Jarak dari rumah ke lokasi derek lebih dari 50 meter, melewati halaman yang tidak rata. Fakta bahwa ia sendirian dalam keadaan panik bisa memindahkan jenazah seberat lebih dari 50 kg sejauh itu adalah hal yang nyaris mustahil. Belum lagi pengaturan TKP yang membutuhkan perhitungan waktu dan posisi yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh seseorang yang sedang dalam kondisi psikologis terganggu seperti dia. Di akhir rekonstruksi, semua yang hadir, termasuk perwakilan dari kejaksaan, menyadari lubang fatal dalam pengakuan Bu Lestari. Terlalu tidak masuk akal secara fisik. Mayor Wirawan menatap lurus ke arah Bu Lestari yang sedang terduduk di lantai, kelelahan.
Ibu tidak bisa melakukannya, kan, Bu Lestari? Ibu tidak mungkin bisa melakukan semua ini sendirian. Pengakuan ibu adalah kebohongan. Bu Lestari tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala dengan kuat, air mata bercucuran. Itu saya, itu karena saya. Ia masih bersikeras mengaku, sebuah kekeraskepalaan yang tidak logis. Dan justru kekeraskepalaan inilah yang memperkuat hipotesis baru di benak Mayor Wirawan. Kembali ke markas, tim investigasi mengadakan rapat darurat. Hasil rekonstruksi TKP dan informasi tentang kegiatan gelap Adi Nugraha telah mengubah total arah kasus. Bu Lestari jelas bukan pelakunya, tegas Mayor Wirawan. Dia tidak punya kekuatan fisik untuk melakukan rekayasa TKP. Pengakuannya adalah kebohongan. Lalu mengapa dia mengaku? Tanya Letnan Arya, pertanyaan yang ada di benak semua orang. Mengaku membunuh putri kandungnya sendiri, itu hal yang tak terbayangkan. Hanya ada satu alasan, kata Mayor Wirawan, suaranya merendah. Dia mengaku untuk menggantikan orang lain. Seseorang yang ia cintai, seseorang yang rela ia korbankan segalanya untuk melindunginya. Seluruh ruang rapat hening. Siapa orang yang ingin dilindungi Bu Lestari sampai sejauh itu? Ada dua kemungkinan. Mayor Wirawan mengangkat dua jari. Pertama, suaminya, Pak Budi Santoso. Pak Budi, seorang pria berkuasa, dingin, memiliki kekuatan fisik dan perhitungan untuk melakukan kejahatan dan merekayasa TKP. Tapi apa motifnya? Membunuh putri kandungnya sendiri, itu sepertinya sulit ditemukan. Dan kemungkinan kedua, Mayor Wirawan menatap lurus ke Letnan Arya, adalah orang yang selalu menghantuinya, orang yang ia cintai dengan cinta yang sakit, menantunya, Adi Nugraha. Hipotesis ini terdengar jauh lebih masuk akal. Dalam delusinya, Bu Lestari percaya bahwa Adi adalah reinkarnasi dari kekasih lamanya. Ketika mengetahui kekasihnya telah melakukan kejahatan, ia rela menanggung kesalahan untuk melindunginya. Ini menjelaskan kekeraskepalaannya untuk mengaku dan juga tatapan rumit yang ia berikan pada Adi ketika mendengar ini adalah pembunuhan. Tapi Adi punya alibi, kata seorang detektif. Saat itu dia sedang rapat dengan ayah mertuanya dan mitra bisnis. Alibi bisa diciptakan, kata Mayor Wirawan. Dan waktu kematian yang diberikan oleh forensik hanyalah perkiraan. Selisih 15-20 menit sangat mungkin terjadi. Kita perlu menyelidiki kembali alibi Adi dengan lebih teliti. Hipotesis baru telah ditetapkan. Bu Lestari bukan pelaku. Ia hanyalah pion dalam permainan catur yang kejam. Seorang ibu malang yang dimanfaatkan oleh obsesinya sendiri. Dan target sebenarnya dari penyelidikan kini telah beralih. Tim investigasi memutuskan untuk mengambil langkah berani, mengesampingkan sementara pengakuan Bu Lestari, menganggapnya sebagai sandiwara. Seluruh fokus penyelidikan kini akan beralih ke target baru, tersangka paling mencurigakan, Adi Nugraha. Perintah penyelidikan terhadap Adi diluncurkan di semua lini. Letnan Arya terus menggali lebih dalam aktivitas keuangan dan hubungan sosialnya. Detektif lain ditugaskan untuk memverifikasi kembali secara rinci alibi Adi pada hari kejadian. Mereka harus menemukan celah sekecil apapun. Sementara itu, Mayor Wirawan memutuskan untuk berbicara sekali lagi dengan Bu Lestari. Kali ini bukan sebagai interrogator, tetapi sebagai seseorang yang mencoba memahami untuk meruntuhkan dinding keheningan yang coba ia bangun. Ia percaya, untuk menemukan kebenaran, pertama-tama ia harus membebaskan wanita itu dari ilusi yang memenjarakannya. Penyelidikan telah memasuki babak baru, lebih gelap dan rumit. Pelaku sebenarnya masih berkeliaran bebas, bersembunyi di belakang seorang wanita malang.
Tim investigasi tahu mereka berpacu dengan waktu untuk membuka kedok iblis berwujud manusia itu sebelum ia melakukan kejahatan lain atau melarikan diri. Adi Nugraha, menantu yang baik, suami yang berduka, kini berada tepat di pusat badai. Letnan Arya Wiguna menenggelamkan diri dalam dunia angka dan data. Baginya, setiap transaksi bank, setiap panggilan telepon adalah jejak, kesaksian yang tidak bisa berbohong. Ia dengan teliti menganalisis ratusan transaksi gelap Adi Nugraha, mencoba menemukan pola dan kebenaran di baliknya. Setelah berhari-hari tidak tidur, akhirnya ia menemukannya. Uang dalam jumlah besar yang diterima Adi biasanya berasal dari beberapa rekening di seberang perbatasan. Segera setelah menerima uang, Adi memecahnya dan mentransfernya ke banyak rekening domestik atas nama para pekerja lama di lapak rongsokan Budi Lestari atau warga miskin di kampung. Ini adalah praktek pencucian uang klasik. Tapi untuk kegiatan apa? Arya berkoordinasi dengan rekan-rekannya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Melacak jejak rekening di seberang sana, mereka menemukan bahwa rekening-rekening itu milik sekelompok penyelundup barang-barang mewah. Barang utamanya adalah perangkat elektronik terbaru, ponsel pintar, tablet, komponen komputer, barang-barang bernilai tinggi dan mudah diangkut. Gambaran lengkap tentang jaringan penyelundupan canggih mulai terbentuk. Barang-barang diselundupkan melintasi perbatasan melalui jalur tikus, kemudian dikumpulkan di lokasi rahasia. Dan Kampung Batu Besi, dengan kedoknya sebagai lapak rongsokan raksasa, tempat truk-truk pengangkut besi tua keluar masuk terus-menerus, adalah stasiun transit yang sempurna untuk melegalkan dan mendistribusikan barang-barang selundupan itu ke seluruh negeri. Perjalanan malam Adi ke arah perbatasan tidak lagi menjadi misteri. Dialah yang bertanggung jawab atas transaksi dan pengangkutan barang. Lapak rongsokan Budi Lestari tidak hanya berbisnis besi tua. Di bawah cangkang berkaratnya ada kerajaan penyelundupan senilai puluhan miliar rupiah. Penemuan jaringan penyelundupan ini sudah merupakan kejutan, tetapi apa yang ditemukan Letnan Arya selanjutnya mengungkapkan rahasia pribadi yang lebih kelam dari Adi Nugraha. Dalam proses menyelidiki hubungan Adi, Arya menaruh perhatian khusus pada satu nomor telepon asing di seberang perbatasan yang sering dihubungi Adi pada jam-jam yang tidak biasa. Isi pesan-pesan yang berhasil dipulihkan sebagian tidak hanya membahas bisnis. Mereka penuh dengan kata-kata mesra, kerinduan, janji-janji pertemuan rahasia. Adi tidak hanya memiliki mitra bisnis di seberang perbatasan, ia memiliki seorang kekasih. Bekerja sama dengan aparat keamanan perbatasan, identitas wanita ini dengan cepat terungkap. Namanya Rini, seorang wanita yang masih cukup muda, cerdas, dan merupakan penghubung penting dalam jaringan pemasok barang selundupan. Dia dan Adi telah menjalin hubungan selama hampir setahun. Kebenaran sudah sangat jelas. Adi Nugraha, suami yang tampak romantis dan mencintai istrinya, sebenarnya adalah seorang pembohong. Dia tidak hanya menipu istrinya tentang bisnis ilegalnya, tetapi juga mengkhianatinya dengan terang-terangan. Hubungan di luar nikah ini bukan hanya masalah asmara yang salah, tetapi juga terkait dengan keuntungan ekonomi besar dari jaringan penyelundupan. Dengan dua rahasia besar yang baru saja terungkap, motif Adi Nugraha untuk membunuh istrinya tiba-tiba menjadi sangat jelas dan tajam. Tim investigasi mengadakan rapat untuk merangkai semua detail. Semuanya telah berubah, kata Mayor Wirawan. Jarinya mengetuk foto Adi di papan. Kita salah berpikir bahwa motif kasus ini adalah psikologis, adalah perasaan. Motif sebenarnya, seperti banyak kasus lain, adalah keuntungan dan penyembunyian. Ia mulai menganalisis. Adi memiliki segalanya.
Kedok sempurna sebagai menantu pemilik lapak rongsokan, jaringan penyelundupan yang menghasilkan banyak uang, dan kekasih seksi di seberang perbatasan. Hidupnya sangat memuaskan, tetapi ada satu ancaman yang bisa menghancurkan semuanya. Istrinya, Anissa Putri. Dengan perannya sebagai manajer pembukuan yang cerdas dan teliti, sangat mungkin dia telah menemukan kejanggalan dalam arus kas perusahaan atau perjalanan malam rahasia suaminya. Dia mulai curiga. Bayangkan skenario ini, lanjut Mayor Wirawan. Anissa mengonfrontasi Adi tentang penyelundupan dan juga perselingkuhannya. Dengan sifatnya yang tegas yang diwarisi dari ayahnya, dia mengancam akan melaporkan semuanya. Bagi Adi, itu adalah hukuman mati. Tidak hanya kehilangan kebebasan dan uang, tetapi juga kekasihnya. Dia tidak punya jalan keluar. Untuk melindungi kerajaan ilegalnya dan kehidupan gandanya, untuk bisa bebas bersama Rini, Adi mengambil keputusan kejam, membungkam istrinya untuk selamanya. Pembunuhan itu bukan tindakan spontan dalam kemarahan, melainkan rencana yang diperhitungkan dengan cermat. Setelah melakukannya, ia memanfaatkan obsesi ibu mertuanya, Bu Lestari, untuk menciptakan kambing hitam yang sempurna. Ia tahu Bu Lestari mencintainya, mencintai bayangan Bima dalam dirinya. Ia membangun sebuah sandiwara yang membuat Bu Lestari percaya bahwa ia harus mengaku untuk melindungi kekasihnya. Itu adalah rencana ganda. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, menyingkirkan istri sekaligus menciptakan pelaku palsu yang tidak akan dicurigai siapapun. Sebuah rencana yang sangat kejam dan licik, tersembunyi di balik penampilan seorang suami yang berduka. Dengan bukti lengkap tentang kegiatan penyelundupan dan hubungan di luar nikah, tim investigasi mengeluarkan surat panggilan untuk Adi Nugraha. Konfrontasi kali ini akan sangat berbeda. Ia bukan lagi saksi, melainkan tersangka utama. Adi masuk ke ruang interogasi. Wajahnya masih menunjukkan kesedihan, tetapi ditambah dengan kelelahan dan kewaspadaan. Ia tampaknya sudah siap. Kami memanggil Anda ke sini untuk mengklarifikasi beberapa masalah terkait kematian istri Anda. Mayor Wirawan memulai dengan tenang. Saya sudah mengatakan semua yang saya tahu, kata Adi, suaranya sedikit bergetar. Ibu mertua saya, beliau sudah mengaku. Mengapa kalian masih mencari saya? Karena kami percaya Bu Lestari bukan pelakunya, kata Mayor Wirawan lugas. Dan kami juga menemukan beberapa hal menarik tentang Anda, Pak Adi. Misalnya perjalanan malam Anda ke arah perbatasan atau hubungan Anda dengan seorang wanita bernama Rini. Mendengar nama Rini, raut wajah Adi berubah drastis. Kesedihan itu hilang, digantikan oleh kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Tapi ia cepat-cepat menenangkan diri. Saya tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Rini hanya mitra bisnis. Mitra bisnis yang saling mengirim pesan kangen kamu sampai gila? Sela Letnan Arya meletakkan setumpuk dokumen berisi cetakan pesan-pesan itu di atas meja. Adi pucat pasi. Ia menatap barisan kata-kata yang tak terbantahkan itu, terdiam lama. Akhirnya, ia mengakui hubungan di luar nikah itu, tetapi tetap bersikeras menyangkal pembunuhan. Ya, saya salah telah mengkhianati Anissa, saya bajingan, tapi saya tidak membunuhnya, saya mencintainya. Ketika ditanya tentang jaringan penyelundupan, ia juga menyangkal habis-habisan. Tetapi ketika Arya menunjukkan bukti transaksi bank, ia tidak bisa menjelaskan. Namun, ia tetap bersikeras tidak bersalah atas pembunuhan. Pada saat kejadian, saya berada di kantor bersama ayah mertua dan mitra bisnis. Ada puluhan saksi. Kalian bisa tanya mereka. Adi berpegang teguh pada alibi itu seperti pelampung. Ia tampak sangat yakin dan percaya diri. Sikap ini membuat para penyelidik sedikit bingung. Alibinya, setelah diverifikasi awal, memang cukup kuat.
Jika dia pelakunya, bagaimana dia bisa melakukan pembunuhan dan berada di tempat lain pada saat yang bersamaan? Interogasi menemui jalan buntu. Adi telah menunjukkan wajah seorang penyelundup dan suami yang tidak setia. Tetapi untuk membuktikan ia adalah pembunuh, tim investigasi perlu mematahkan alibinya yang nyaris sempurna. Sementara penyelidikan terhadap Adi mengalami kesulitan, Mayor Wirawan mulai memperhatikan tokoh lain, seseorang yang seolah-olah berada di pinggir tetapi memiliki peran yang sangat penting, Pak Budi Santoso. Dari awal hingga akhir kasus, Pak Budi selalu menjaga keheningan yang menakutkan. Ia tampak luar biasa tenang menghadapi kematian putrinya dan penangkapan istrinya. Ia bekerja sama dengan polisi, tetapi hanya memberikan informasi minimal, tidak lebih. Sekarang, sebuah pertanyaan besar muncul. Sebagai pemilik lapak rongsokan dan seorang veteran di bidangnya, apakah ia tahu tentang kegiatan penyelundupan menantunya tepat di bawah hidungnya? Sulit dipercaya jika tidak. Jaringan sebesar itu tidak mungkin beroperasi tanpa perlindungan atau setidaknya pembiaran dari pimpinannya. Sangat mungkin Pak Budi tidak hanya tahu, tetapi juga dalangnya, orang di balik layar. Adi mungkin hanya pion, seorang eksekutor. Jika demikian, segalanya menjadi jauh lebih rumit. Jika Pak Budi adalah pemimpinnya, maka alibi Adi mungkin diciptakan olehnya. Rapat dengan mitra bisnis itu mungkin hanya sandiwara yang telah diatur. Keheningan Pak Budi bukan lagi ekspresi ketegaran, melainkan benteng yang menyembunyikan rahasia mengerikan. Apa yang ia sembunyikan? Apa perannya dalam kematian putrinya? Mungkinkah ia, karena suatu alasan, mengorbankan putrinya sendiri untuk melindungi kerajaan kejahatan yang telah ia bangun? Mayor Wirawan merasa sedang berhadapan dengan rubah tua, seorang penjahat berotak dingin dan berhati baja. Untuk meruntuhkan benteng keheningannya, ia membutuhkan senjata yang lebih tajam. Ia perlu membuka kembali masa lalu, menemukan titik lemah dari orang yang tampaknya tidak punya kelemahan ini. Kita perlu tahu segalanya tentang hilangnya pria bernama Bima 35 tahun yang lalu, perintah Mayor Wirawan dalam rapat darurat. Saya merasa kunci untuk memecahkan keheningan Pak Budi ada di sana. Ini adalah tugas yang nyaris mustahil, sebuah kasus yang terjadi terlalu lama. Berkas mungkin telah hilang, saksi mungkin telah meninggal atau pindah, tetapi tim investigasi tidak punya pilihan lain. Sebuah tim khusus dibentuk untuk membuka kembali kasus lama itu. Mereka memulai dari informasi-informasi kecil yang dikumpulkan dari cerita para orang tua di kampung. Mereka melacak kampung halaman Bima, membongkar arsip-arsip tua di gudang kepolisian. Setelah berhari-hari mencari, mereka menemukan sebuah map tipis yang sudah menguning, mencatat laporan kehilangan Bima oleh keluarganya. Kasus itu diselidiki sebentar, lalu menemui jalan buntu, diklasifikasikan sebagai orang hilang tanpa sebab yang jelas. Namun, di dalam map itu ada satu detail berharga. Kesaksian keluarga Bima menyebutkan bahwa sebelum menghilang, ia sempat berbicara tentang kerjasama bisnis besar dengan seseorang bernama Budi Santoso di Kampung Batu Besi. Ia mengatakan bahwa setelah urusan ini selesai, ia akan punya banyak uang untuk pulang, membangun rumah, dan menikah. Bisnis besar, uang, hubungan antara Bima dan Pak Budi bukan hanya sekedar rival cinta, ada juga unsur uang dan bisnis. Sebuah kebenaran mengerikan mulai terungkap di benak Mayor Wirawan. Bima tidak menghilang. Ia mungkin tidak pernah meninggalkan Kampung Batu Besi. 35 tahun yang lalu, Bima, seorang pemuda, bekerja sama dengan Budi Santoso, seorang yang penuh ambisi. Di antara mereka ada konflik tentang uang dan juga tentang seorang wanita, yaitu Bu Lestari. Dengan sifatnya yang kejam dan serakah, sangat mungkin Budi telah membunuh Bima
untuk merebut uang dan kekasihnya. Jika hipotesis ini benar, maka Pak Budi bukan hanya seorang penyelundup. Dia adalah seorang pembunuh, iblis yang telah menyembunyikan kejahatannya selama 35 tahun. Untuk memverifikasi hipotesis yang mengejutkan ini, para detektif harus memeriksa kembali daftar semua pekerja yang pernah bekerja di lapak rongsokan itu sejak 35 tahun lalu. Sebagian besar dari mereka sudah tua, meninggal, atau tidak ingat apa-apa. Tetapi kegigihan mereka membuahkan hasil. Mereka menemukan seorang pria tua bernama Pak Karto, yang kini berusia lebih dari 70 tahun, pernah menjadi pekerja untuk ayah Pak Budi. Pak Karto sekarang sudah pensiun, hidup tenang di desa lain. Awalnya, pria tua itu sangat ketakutan, bersikeras tidak mau bicara. Ia tahu betapa besarnya kekuasaan Pak Budi. Tetapi setelah beberapa kali dikunjungi langsung oleh Mayor Wirawan, dibujuk dengan sabar dan dijamin keamanannya, akhirnya nurani seorang yang sudah mendekati ajal mengalahkan rasa takutnya. Pak Karto dengan gemetar menceritakan sebuah kisah yang telah ia kubur selama 35 tahun. Pada hari si Bima menghilang, kata pria tua itu, suaranya serak. Saya sedang bekerja di dekat gudang tua. Waktu itu sudah remang-remang. Saya lihat si Bima dan si Budi waktu itu masih muda, sedang bertengkar hebat di dalam gudang. Saya dengar samar-samar soal uang, pembagian yang tidak adil. Si Bima mengancam akan lapor polisi. Pak Karto berhenti, menelan ludah, matanya menunjukkan kengerian saat mengingat kembali. Setelah itu, saya dengar jeritan keras, lalu sunyi. Saya takut sekali, tidak berani mendekat. Sesaat kemudian, saya lihat si Budi sendirian keluar dari gudang. Wajahnya dingin sekali. Di lengan bajunya sepertinya ada noda darah. Sejak hari itu, tidak ada yang pernah lihat si Bima lagi. Semua orang bilang dia pergi. Saya terlalu takut untuk bilang pada siapapun. Kesaksian Pak Karto adalah sambaran petir yang menghantam pusat kasus. Itu telah mengubah hipotesis Mayor Wirawan menjadi kebenaran yang hampir pasti. Dengan kesaksian saksi kunci ini, Mayor Wirawan memiliki cukup dasar untuk meminta surat perintah penggalian di area gudang tua di lapak rongsokan Budi Lestani. Gudang itu sudah lama dibongkar. Di atas fondasi lamanya, kini menjadi tempat penampungan rongsokan. Sebuah tim penggali dikerahkan. Di bawah pengawasan perwakilan kejaksaan dan keterkejutan seluruh kampung Batu Besi, lapisan-lapisan tanah dan puing dari fondasi lama perlahan-lahan dibongkar. Setelah hampir setengah hari bekerja, ketika sebuah ekskavator sedang mengeruk lapisan tanah terdalam, sekopnya membentur benda keras yang bukan batu. Semua orang menahan napas. Tim penggali beralih menggunakan peralatan manual. Mereka dengan lembut menyingkirkan lapisan tanah. Dan kemudian, pemandangan mengerikan muncul. Satu kerangka manusia yang sudah menguning karena waktu, terbaring meringkuk di bawah lapisan beton. Pakaiannya sudah lapuk, hanya menyisakan beberapa sobekan kain tak berbentuk. Seluruh lokasi hening. 35 tahun, sebuah rahasia keji telah terkubur tepat di tempat di mana pelakunya membangun kerajaannya. Kerangka itu segera dibawa untuk diidentifikasi. Hasil forensik dikombinasikan dengan teknik rekonstruksi wajah dan perbandingan dengan foto lama, memberikan kesimpulan yang tak terbantahkan. Kerangka itu adalah milik pemuda bernama Bima yang hilang 35 tahun lalu. Di tengkoraknya ada retakan besar, tanda pukulan keras dengan benda tumpul. Inilah penyebab kematiannya. Semua kepingan teka-teki telah menyatu dengan sempurna. Potret pelaku kejahatan akhirnya muncul dengan jelas dan lengkap. Bukan Bu Lestari, juga bukan Adi Nugraha. Pembunuh sebenarnya
Iblis kejam yang selalu bersembunyi di balik penampilan kasar dan pendiam adalah Pak Budi Santoso. Ia membunuh Bima 35 tahun lalu untuk merebut uang dan kekasihnya. Ia mengubur kejahatannya di bawah kakinya sendiri dan hidup di atasnya, membangun kekuasaan dan kekayaannya dengan hati yang tidak pernah gentar. Dan sekarang, 35 tahun kemudian, ia kembali membunuh. Ia membunuh putri kandungnya sendiri. Mengapa? Tim investigasi menyadari motif yang mereka tetapkan untuk Adi sebelumnya, membunuh istri untuk membungkam soal penyelundupan dan perselingkuhan, mungkin tidak sepenuhnya akurat. Itu mungkin hanya sebagian dari kebenaran. Pasti ada alasan lain yang lebih mengerikan, alasan yang cukup kuat bagi seorang ayah untuk membunuh putrinya. Mayor Wirawan berdiri di depan papan tulis. Ia menggambar garis lurus menghubungkan foto Anissa Putri dengan foto rekonstruksi Bima. Dua pembunuhan yang terpisah 35 tahun yang tampaknya tidak berhubungan, kini terbukti sebagai satu kesatuan. Benang merah tak terlihat di antara keduanya adalah Budi Santoso. Dan mungkin Anissa tidak hanya menemukan penyelundupan suaminya. Mungkin dalam proses mencari tahu kejanggalan keluarganya, ia tanpa sengaja menyentuh rahasia yang lebih besar, rahasia kematian pria bernama Bima. Mungkin ia menemukan barang bukti lama, mungkin ia mendengar ucapan ceroboh dari ayahnya. Mungkin ia hanya bertanya pada Pak Budi tentang pria yang penampilannya sangat mirip dengan suaminya. Dan pertanyaan itu, meskipun polos, telah menjadi hukuman mati baginya. Bagi Pak Budi, rahasia kejahatan 35 tahun lalu adalah fondasi dari semua yang ia miliki. Siapapun yang menyentuhnya, bahkan putri kandungnya sendiri, harus disingkirkan. Itulah alasan sebenarnya mengapa ia harus bertindak. Penyelundupan, perselingkuhan Adi, semuanya hanyalah lapisan luar. Inti dari kejahatan ini adalah pembunuhan lain yang terjadi sangat lama. Untuk melindungi kejahatan lama, ia tidak ragu melakukan kejahatan baru. Dengan arah baru yang telah ditetapkan, Mayor Wirawan memerintahkan penggeledahan ulang seluruh vila. Tapi kali ini tujuannya bukan mencari senjata pembunuhan, melainkan mencari apapun yang bisa membuktikan Anissa tahu tentang kematian Bima. Mereka fokus pada ruang kerja dan kamar tidurnya. Setelah berjam-jam mencari, Letnan Arya menemukannya. Bukan di tempat yang mudah terlihat, melainkan tersembunyi di dasar sebuah kotak perhiasan tua. Itu adalah sebuah buku harian kecil bersampul kulit coklat yang sudah usang. Membuka halaman demi halaman, tulisan tangan Anissa yang rapi menceritakan seluruh proses kecurigaannya. Semuanya dimulai beberapa bulan sebelumnya, ketika ia membersihkan gudang tua untuk persiapan renovasi. Saat memindahkan sebuah lemari besi tua, ia menemukan sebuah kancing baju perak yang tersangkut di celah dinding. Kancing itu berukir huruf T yang digayakan. Awalnya, ia tidak memperhatikan, tetapi kemudian, saat melihat-lihat foto lama ibunya, ia melihat sebuah foto Bu Lestari muda berdiri di samping seorang pemuda yang penampilannya persis seperti Adi. Pemuda itu mengenakan kemeja dengan kancing yang sama persis dengan yang ia temukan. Rasa penasaran mendorongnya. Ia mulai bertanya pada ibunya tentang pemuda itu. Bu Lestari, dalam momen-momen sadarnya yang langka, menceritakan tentang Bima, cinta mereka, dan hilangnya Bima secara misterius. Halaman-halaman terakhir buku harian itu mencatat kegelisahan Anissa yang semakin besar. Ia menulis, "Aku sudah bertanya pada ayah tentang paman Bima. Ayah marah sekali, aneh sekali. Ayah melarangku menyebut nama itu lagi. Sikap ayah sangat menakutkan." Kenapa ayah bereaksi seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi pada paman Bima tahun itu? Dan kenapa Adi, suamiku, bisa begitu mirip dengannya? Ada rahasia besar yang disembunyikan di rumah ini. Aku merasa takut. Baris terakhir,
yang ditulis hanya 2 hari sebelum ia dibunuh, adalah sebuah ramalan yang menentukan. Buku harian itu adalah kepingan terakhir, bukti yang tak terbantahkan. Membuktikan Anissa dibunuh karena ia terlalu dekat dengan kebenaran. Mayor Wirawan tidak langsung memerintahkan penangkapan Pak Budi. Ia ingin menghadapinya, ingin dengan tangannya sendiri meruntuhkan benteng baja yang telah ia bangun di sekelilingnya selama 35 tahun. Pak Budi diundang ke kantor polisi dengan alasan untuk mengklarifikasi beberapa detail kasus. Ia masih mempertahankan wajah dingin dan tenangnya, masuk ke ruang interogasi seolah itu adalah kantornya sendiri. Mayor Wirawan duduk di hadapannya. Tidak ada borgol, tidak ada ancaman. Di atas meja hanya ada 2 benda. Sebuah kantong bukti berisi kerangka Bima dan buku harian Anissa. Mari kita bicara tentang Bima, Mayor Wirawan memulai. Raut wajah Pak Budi tidak berubah, tetapi dalam sekejap yang sangat singkat, Mayor Wirawan menangkap sedikit kedutan di sudut matanya. Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan tentang orang yang sudah hilang 35 tahun lalu. Dia tidak hilang, Pak Budi, kata Mayor Wirawan mendorong kantong bukti ke arahnya. Dia ada tepat di bawah kaki Anda selama 35 tahun ini di fondasi gudang tua. Pak Budi menatap kerangka itu, lalu menatap Mayor Wirawan. Benteng baja itu mulai menunjukkan retakan. Dan ini, Mayor Wirawan membuka buku harian Anissa dan meletakkannya di depannya. Adalah alasan mengapa putri Anda harus mati. Karena dia terlalu pintar, dia telah menemukan kejahatan Anda. Satu persatu bukti dikeluarkan. Kesaksian Pak Karto, kancing baju, buku harian. Setiap bukti adalah pukulan palu yang menghantam ketenangan palsu Pak Budi. Akhirnya, ketika Mayor Wirawan membacakan baris-baris terakhir dari buku harian Anissa, baris-baris yang penuh ketakutan dan kegelisahan, benteng baja itu runtuh total. Pria yang seolah tidak punya emosi itu, tiba-tiba menundukkan kepalanya ke meja, kedua bahunya bergetar. Tapi ia tidak menangis. Itu adalah getaran dari monster yang telah terpojok. Dari kerajaan kejahatan yang dibangun dengan darah dan kebohongan yang kini telah menjadi debu. Budi Santoso menunduk dan mengaku. Suaranya tidak lagi kering dan memerintah, melainkan serak, menceritakan 2 kejahatan mengerikan yang terpisah 35 tahun dengan kedinginan yang membuat merinding. Ia mengakui bahwa dulu ia dan Bima bekerja sama menyelundupkan baja melintasi perbatasan. Ketika mendapatkan keuntungan besar, Bima ingin berhenti dan pulang untuk menikahi Lestari. Tetapi Budi, dengan keserakahan tak terbatas, ingin merebut semuanya, uang dan kekasihnya. Dalam sebuah pertengkaran di gudang, ia menggunakan sebatang besi untuk memukul Bima hingga tewas, lalu mengubur mayatnya di bawah fondasi. Ia menipu Lestari, mengatakan bahwa Bima telah meninggalkannya untuk wanita lain. Lestari hancur, dan Budi ada di sisinya, perlahan-lahan merebut hatinya. Kejahatan pertama memberinya semua yang ia inginkan. 35 tahun kemudian, sejarah berulang. Putrinya, Anissa, tanpa sengaja menemukan kancing baju itu. Ia mulai bertanya dan curiga. Budi telah berkali-kali memperingatkannya, tetapi kecerdasan dan ketegasan Anissa membuatnya tidak berhenti. Pada sore yang menentukan itu, Anissa menemukan buku catatan lama Bima yang disembunyikan Budi di gudang. Ia mengkonfrontasi ayahnya. Ketika Budi tidak bisa menyangkal, Anissa mengatakan akan melapor ke polisi. Dia putri saya, kata Budi, suaranya tanpa sedikit pun penyesalan. Tapi dia ingin menghancurkan semua yang telah saya bangun. Saya tidak bisa membiarkan itu. Saya harus bertindak.
Ia mengakui telah mencekik putrinya sendiri hingga tewas di gudang yang sama tempat ia membunuh Bima 35 tahun lalu. Kejahatan Pak Budi tidak berhenti pada pembunuhan. Kekejamannya juga terlihat dari caranya merekayasa segalanya. Setelah membunuh Anissa, ia tahu ia membutuhkan kambing hitam dan tidak ada yang lebih sempurna daripada istrinya yang hidup dalam kegilaan dan ilusi. Ia menyeret jenazah putrinya ke lapak rongsokan merekayasa TKP kecelakaan. Setelah itu, ia kembali ke rumah dan menghadapi Bu Lestari. Ia menceritakannya secara rinci, seperti yang dituturkan kembali oleh Mayor Wirawan dalam konferensi pers kemudian. Ia memanfaatkan obsesi istrinya dengan cara yang paling kejam. Ia mengatakan kepada Bu Lestari bahwa Adilah yang membunuh Anissa dalam sebuah pertengkaran. Ia mengatakan bahwa Adi, kekasih istrinya, sedang dalam bahaya. Ia memaksa Bu Lestari untuk percaya pada cerita itu, bahwa ia harus mengaku untuk melindungi Adi. Ia menanamkan di kepala istrinya pikiran bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bimanya sekali lagi. Bu Lestari, dalam kondisi psikologis yang hancur, sepenuhnya percaya pada sandiwara suaminya. Ia rela melakukan apa saja untuk melindungi ilusi yang telah ia puja seumur hidupnya. Pengakuannya bukan berasal dari pikirannya sendiri, melainkan dibisikkan oleh suaminya yang iblis, yang telah membangun skenario yang sempurna. Ia telah mengubah istrinya menjadi alat, menjadi tameng bagi kejahatannya yang tak termaafkan. Peran Adi. Ketika kebenaran tentang Pak Budi terungkap, Adi Nugraha juga ditangkap. Dia bukan pembunuh, tetapi dia tidak bersalah. Dihadapkan dengan bukti yang tak terbantahkan, Adi mengakui seluruh perannya dalam jaringan penyelundupan. Dialah mata rantai penting, operator langsung di bawah arahan Pak Budi. Dia juga mengakui bahwa pada hari pembunuhan, ia bertengkar dengan Anissa tentang perselingkuhannya. Anissa sangat marah dan mengatakan akan menceritakan semuanya kepada Pak Budi. Adi takut, tetapi ia tidak membunuh istrinya. Rapat dengan mitra bisnis memang benar adanya, tetapi itu diatur agar Adi memiliki alibi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan bisnis ilegal mereka. Ia tidak menyangka bahwa Pak Budi telah memanfaatkan alibi itu untuk menjalankan rencana yang lebih mengerikan. Keheningan Adi setelah istrinya meninggal bukan hanya karena duka, tetapi juga karena takut. Ia takut jika ia menceritakan tentang penyelundupan, ia juga akan terseret. Keegoisan dan kepengecutannya telah membuatnya menjadi bagian dari kejahatan, seorang kaki tangan yang diam. Rekonstruksi TKP yang mencekam. Rekonstruksi TKP oleh Pak Budi adalah salah satu adegan paling menghantui yang pernah disaksikan para penyelidik. Ia tidak lagi tampak kasar dan pendiam. Ia memeragakan kembali seluruh tindak kejahatannya dengan lancar, rinci, dengan ketenangan dan kedinginan yang membuat merinding. Ia memeragakan adegan mencekik putrinya di gudang, bahkan menggambarkan suara tulang leher yang patah dengan santai. Ia menunjukkan kepada para penyelidik bagaimana ia menyeret jenazah, bagaimana ia memberi isyarat kepada operator derek untuk menciptakan kecelakaan yang sempurna. Ia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau rasa sakit. Seolah-olah baginya, membunuh sama seperti memindahkan tumpukan besi tua, sebuah pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyingkirkan rintangan. Ketidakpeduliannya telah menelanjangi sifat asli iblis berwujud manusia, penderitaan sang istri. Bagi Bu Lestari, kebenaran lebih kejam daripada kematian. Ketika para penyelidik memberitahukan seluruh kebenaran, ia tidak bisa menangis lagi. Pria yang telah menjadi suaminya selama 35 tahun adalah orang yang sama yang telah membunuh kekasih impiannya.
Dia telah menipunya, memanfaatkan cintanya, menjadikannya boneka. Dan kemudian dia membunuh putri kandung mereka sendiri. Rasa sakit, pengkhianatan, kejijikan, semua emosi itu terlalu berat untuk ditanggung oleh jiwa yang sudah rapuh. Bu Lestari tidak berkata apa-apa, hanya duduk di sana, matanya menatap kosong, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Tawa yang menyayat hati, tawa gila yang menggema di seluruh koridor kantor polisi. Ilusi yang telah ia bangun seumur hidupnya telah hancur, dan ketika hancur, ilusi itu juga menyeret seluruh akal sehatnya. Dia menjadi gila. Kasus ilusi batu besi secara resmi ditutup. Pak Budi Santoso ditangkap dan didakwa atas pembunuhan 2 orang dengan keadaan yang memberatkan, seperti pembunuhan berencana, sadis, dan menyembunyikan kejahatan. Adi Nugraha dan seluruh anggota jaringan penyelundupan juga ditangkap, menunggu persidangan atas tuduhan penyelundupan dan kejahatan ekonomi lainnya. Kampung Batu Besi, kerajaan rongsokan itu, telah mengalami gempa bumi yang mengguncang hingga ke akarnya. Kerajaan Budi Lestari runtuh. Warga kampung terkejut dan takut, tetapi juga ada rasa lega yang tersembunyi. Raja tiran itu telah jatuh. Rahasia-rahasia kelam yang terkubur di bawah tumpukan rongsokan akhirnya terungkap ke cahaya. Sidang pertama Budi Santoso diadakan secara terbuka pada akhir tahun. Kasus dengan sifatnya yang kejam, ayah membunuh anak, menarik perhatian seluruh publik. Berdiri di kursi pesakitan, Budi tetap menjaga wajah dinginnya tanpa emosi. Ia mengakui semua kejahatannya, tetapi tanpa sepatah kata pun permintaan maaf. Dengan 2 dakwaan pembunuhan dengan detail yang tak termaafkan, dengan penderitaan yang tak terhingga yang ia sebabkan pada para korban dan masyarakat, majelis hakim menjatuhkan vonis yang ditunggu semua orang, hukuman mati bagi terdakwa Budi Santoso. Mendengar vonis itu, Budi tidak berubah raut. Ia hanya sedikit menyeringai, senyum iblis terakhirnya sebelum digiring pergi. Keadilan telah ditegakkan, tetapi keadilan tidak bisa menghidupkan kembali mereka yang telah mati, juga tidak bisa menyembuhkan jiwa-jiwa yang telah hancur. Beberapa bulan setelah persidangan, Mayor Budi Wirawan berkesempatan kembali ke Kampung Batu Besi. Tempat itu telah banyak berubah. Lapak rongsokan Budi Lestari telah disegel. Gunung-gunung besi berkarat itu masih di sana, tetapi tidak lagi memiliki aura angkuh dan berkuasa seperti dulu. Mereka tampak seperti nisan-nisan raksasa yang bisu. Ia berdiri diam memandang ke arah fondasi gudang tua, tempat 2 nyawa direnggut dengan jarak 35 tahun. Ia berpikir tentang keserakahan manusia yang bisa mengubah seorang ayah menjadi iblis. Ia berpikir tentang obsesi yang bisa mengubah seorang ibu menjadi gila. Ilusi tentang kekasih lama telah menutupi kebenaran tentang iblis yang hidup tepat di sampingnya. Ilusi tentang kekuasaan dan uang telah mengubur kemanusiaan seseorang. Kampung Batu Besi akan memiliki kehidupan baru. Tetapi bekas luka dari kisah tragis ini akan tetap ada selamanya. Sebagai pengingat bahwa terkadang kejahatan paling mengerikan tidak berada di tempat yang jauh, melainkan tersembunyi tepat di bawah selubung kedamaian dalam rahasia-rahasia keluarga yang terkubur. Keadilan telah menang, tetapi gema yang ditinggalkannya adalah kesedihan dan perenungan mendalam tentang sifat rapuh manusia. Tentu, ini dia. Halo teman-teman semua, ngomong-ngomong, kalian nonton ini dari kota mana saja nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan gimana pendapat kalian tentang cerita yang baru saja aku sampaikan? Apakah relate dengan kehidupan kalian? Aku penasaran banget. Apapun pendapat kalian, aku doakan semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
Semoga kita semua selalu diberikan kedamaian dan keselamatan dimanapun kita berada. Amin. Oh iya, kalau teman-teman punya cerita menarik atau pengalaman seru lainnya, jangan sungkan untuk berbagi juga di kolom komentar di bawah ya. Siapa tahu ceritamu bisa jadi inspirasi buat kita semua.